Waduh, tumbang saat sidang, Hotman Paris kena santet. Wah, bahaya nih. Halo kawan-kawanku, gas-gasku semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya, gas-gasku, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari informasi di dunia entertain apa yang terbaru hari ini ya. Kok kayaknya aku dengar ada soal santet menyantet nih, soal guna-guna dan lain sebagainya lah gitu. Dan kabar kali ini itu menyangkut seorang advokat ternama di Indonesia. Yuk, daripada berlama-lama langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Hotman, sekali lagi Hotman, kau ini jangan bicara di medsos karena itu one way communication. Kau kalau jago debat supaya kita ada feedback gitu loh. Feedback bos, feedback. Jangan tukang nyimak. Bini aku kau nyinyirin, bini aku kau nyinyirin, bini kau lah. Saya gini ya, saya berani ya, berani dandani istrimu dengan istri-istri saya di juri dikasih nilai. Istri saya. Kasih juri yang independen. Sebentar. Ya, dari sisi mana? Sebentar ya. Sebentar Bapak Razman yang terhormat ya. Ini konteksnya itu masalahnya apa sih? Kok jadi tiba-tiba tuh Bang Rasman menyinggung soal istri gitu loh. Kok jadinya merembet ke istrinya nih? Ada apa sebenarnya? Bukan, kan dia bahas istri saya. Dia bahas istri saya. Istri si Rasman. Kenapa dibawa-bawa istri saya? Ini katanya ya, di dalam laporan polisi hanya ditulis terlapor itu Rasman, DKK dan kawan-kawan. Saya usulkan coba cek semua video-video persidangan, ada satu wanita yang teriak-teriak terus. Oke. Ya, kata-katanya sangat tidak sopan. Coba cek apa benar dia bininya Rasman. Kalau itu bini yang keberapa, ya? Kalau memang benar itu agar segera juga dibikin jadi tersangka. Itu saran saya. Coba dicek, ya. Pantes, tadi Bang Rasman nyebutnya istri-istri saya, ternyata lebih dari satu. Coba apakah bini keberapa? Karena salah satu alasan Rasman marah sama mantan aspri saya adalah karena sejak awal si aspri saya itu sudah dirayu mau nggak jadi istri saya ke-8. Dia ke-8 loh. Hei Rasman, dari mana kau duit membiayai istri ke-8? Enak aja lo. Itu ada di pengakuannya di mana-mana, di investigasi di mana-mana ada itu. Ada saya semua. Ya sejak awal tiap hari telepon si Rasman ke aspri gue itu, ya. Nanti nggak usah bayar biaya pengacara. Pokoknya biar kita halal, kita kawin. Jadi mau gak jadi istri gua ke-8. Nah, makanya yang teriak-teriak di pengadilan Jakarta Utara itu tanggal 6 Februari coba dicek oleh penyidik. Istri keberapa itu? Benar nggak itu istrinya? Tidak menyangka saya yang segitu banyaknya ternyata. Ini OTW jadi yang subur kayaknya. Kalian masih ingat gak soal itu? Istrinya 8, mau 8. Dan itu orang yang dia apa istilahnya, ditawari sama Pak Rasman ini adalah asprinya dari Pak Hotman Paris. Bayangin, dijadiin istri ke-8. Banyak bener Bang Rasman istrinya. Buat apa sih banyak-banyak? Buat koleksi nih ya? Atau buat apa? Kok banyak bener sampai 8 gitu loh? Saya tidak tahu itu bagaimana dalam ajaran Injil ya. Urusan orang beribadah apakah boleh difoto-foto sambil kita membaca kitab atau lagi menyanyikan lagu-lagu rohani. Itu saya tidak tahu. Tapi kalau kami dalam Islam, tahu saya kalau kita sholat, kita begini, cakap berfoto sendiri atau disuruh orang foto kita nengok situ secara sengaja, itu batal sholatnya. Saya tidak tahu itu bagaimana dalam ajaran Injil ya. Urusan orang beribadah apakah boleh difoto-foto sambil kita membaca kitab atau lagi menyanyikan lagu-lagu rohani. Itu saya tidak tahu. Tapi kalau kami dalam Islam, tahu saya kalau kita sholat, kita begini, cakap berfoto sendiri atau disuruh orang foto kita nengok situ secara sengaja, itu batal sholatnya. Bentar, tadi Bang Rasman itu membawa-bawa istri gitu ya, yang ternyata kita
dikejutkan dengan pernyataannya Bang Hotman Paris kalau ternyata asprinya Pak Hotman Paris itu pernah ditawari sama Pak Rasman untuk menjadi istrinya. Istri keberapa? Ke-8. Tuh. 8, banyak bener nih ya, 8. Terus kemudian sekarang Pak Rasman lagi-lagi nih, ini membawa-bawa sesuatu yang tidak sepantasnya untuk diseret di permasalahannya dengan Pak Hotman Paris, yaitu soal agama. Sudah tahu sendiri kan, isu agama di Indonesia tuh sangat luar biasa lah gitu. Malah dibawa-bawa juga. Maunya apa sih? Dia umur 64. Suka begadang. Kemudian sudah dipasang 3 ring di jantung. Ya, kalau Hotman sudah memang gak kuat lagi buat tempur, ya menurut saya angkat bendera putih aja. Dia mengatakan bahwa payung atau Nah ini dia teman-teman. Jadi memang Pak Hotman Paris itu sedang sakit kemarin ya, tumbang saat persidangan berlangsung, sehingga persidangan itu ditunda gitu. Ya memang kalau kita melihat riwayat kesehatannya juga memang tidak baik gitulah kondisinya Pak Hotman Paris ini. Yang ini kemudian muncul huru-hara gitu yang mengatakan kalau muncullah pendapat-pendapat dari warganet yang mengatakan kalau Pak Hotman Paris ini jangan-jangan disantet nih. Soalnya sakitnya dadakan, dan emang iya sih. Dari datang ya kan ini persidangan, dan persidangan berlangsung, di tengah-tengah persidangan beliau sakit. Pada akhirnya dilarikan di rumah sakit, dan ini kabarnya kok kayaknya ini tidak di rumah sakit Indonesia, jadi ada di Singapura kalau nggak Malaysia gitu. Pak Hotman Paris dirawat di sana, katanya seperti itu. Informasi terbarunya seperti itu teman-teman. Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah benar Pak Hotman Paris ini ada istilahnya ya disantet seperti itu, atau gimana kalau menurut kalian? Nah, udahlah, kita sama-sama punya ilmu, kita coba. Tadi kita habis membahas soal santet menyantet ini. Paris aja sampai sekarang nyungsep mau ngejarin Rasman nggak bisa. Gimana? Kalau udah jadi tersangka, terdakwa pula belum juga. Padahal udah mau ditangkap lagi, udah bikin gaduh di pengadilan mana? Aduh lah, udahlah Pak. Hah? Lu alam belum tahu gue ya. Hanya. Kalau gue nggak berpesan ya kalau untuk Bang Hotman Paris, gue berdoa mudah-mudahan Bang Hotman Paris cepat sembuh. Mudah-mudahan Bang Hotman Paris bisa berkegiatan lagi, bisa mewarnai dunia advokat ya. Ya mudah-mudahan Bang Hotman bisa sidang lagi minggu depan. Ya gue doain mudah-mudahan bisa lah kembali pulih gitu. Dan mudah-mudahan penyakitnya nggak bahaya gitu. Dan gue juga minta maaf sama Bang Hotman Paris atas hal yang terjadi selama gue megang kuasa Bang Rasman. Dari hati yang tulus gue minta maaf yang sebesar-besarnya. Tidak menyesal? Ya? Tidak menyesal dengan kejadian ini? Kan gue jalanin kuasa. Hukum itu kan tajam silet. Jadi nggak ada urusan gitu. Kita tadi habis ngomongin soal santet menyantet teman-teman. Tiba-tiba ini muncul lagi videonya Pak Firdaus yang mengaku kita semuanya sebenarnya punya ilmu. Katanya seperti itu. Ini ilmu apa nih? Kayaknya ini bukan ilmu-ilmu yang ada di pembelajaran sekolah gitu. Kayaknya bukan nih yang dimaksud gitu ya. Entah pemikiranku aja atau kalian juga mikir seperti itu teman-teman. Coba tulis pendapat kalian ya di kolom komentar. Bapak Hotman Paris, pengacara kondang yang ada aja beritanya. Sekarang kita minta Bapak Hotman Paris untuk menanggapi kasus atau berita tentang sosok yang akan kita tampilkan berikut ini. Sudah siap Bapak? Siap. Oke, foto yang pertama ini dia. Fadel Banjide. Fadel baru saja ditetapkan jadi tersangka. Bagaimana tanggapan Bang Hotman? Sejak dari awal kasus, saya sudah komen di media, caranya Fadil tampil begitu dengan pengacaranya, salah total. Karena apa? Kalau orang sudah merasa bikin kesalahan, jangan nentangin publik, jangan pamer di TV. Saya udah bilang, hubungan intim dengan anak di bawah umur, walaupun mau sama mau, itu adalah pidana.
Di bawah umur tuh batasannya berapa tahun? 18 tahun. Ya, jadi walaupun saya udah bilang hati-hati, cepat atau lambat lu bakal kena. Apalagi waktu itu ada isu aborsi. Tapi dia dansa-dansa di TV dan ditambah lagi pengacara yang si botak itu, ya. Saya udah bilang. Jadi ini sebenarnya kesalahan pengacaranya juga harusnya memberikan nasihat kepada klien bagaimana cara bersikap kalau kita punya kelemahan. Itu loh. Ya. Dan saya dugaan saya benar. Jadi seperti nantangin tanda kutip jadinya. Nantangin dansa-dansa, ngomong seenak perutnya, ya, terus macam-macam lah. Saya udah bilang, itu benar tuh ada di medsos itu. Ya. Hati-hati, kamu jangan salah langkah. Dari awal aja cara milih pengacara udah salah. Harusnya cari pengacara yang menarik opini publik. Karena aparat itu, hakim dan sebagainya sangat terpengaruh opini publik. Ya, tapi dia pilih lagi si Rasman. Yang kedua, habis itu mereka berdua pamer-pamer, berdansa-dansa. Padahal mereka sudah sadar bahwa mereka ada kelemahan hukum, yaitu hubungan intim dengan anak di bawah umur. Itu pidana telak, walaupun suka sama suka. Belum lagi soal isu aborsi. Jadi dari awal ini namanya misleading by lawyer. Salah pengarahan oleh pengacara. Berbicara mengenai lawyer dan pengacara, kita lihat dulu. Oh, ternyata Pak Hotman ini pernah mengomentari soal kasusnya Fadel dan juga Loli, teman-teman. Yang mana pengacara dari Fadel ini adalah Bang Rasman. Atau jangan-jangan gara-gara ini ya Bang Rasman itu agak sensitif banget gitu ya sama Pak Hotman Paris. Sampai-sampai hal apapun itu ya kan, itu dikomentari tuh berkaitan dengan Pak Hotman Paris. Kayak contoh tadi ketika kasusnya ya di tengah-tengah sidang, terus Pak Hotman sakit, tiba-tiba merembetnya sampai ke istrinya. Kok bisa gitu loh. Kami akan mengajukan restoratif justice. Kami tetap akan berupaya mencari ruang perdamaian antara pelaku dan korban. Karena memang informasi yang kami dapat dari penyidik, perbuatan Fadel ini, Fadel sebagai tersangka, korbannya adalah Loli. Oh, ini yang terbaru soal kasusnya Fadel, teman-teman. Jadi ini kuasa hukumnya Fadel gitu ya, mengatakan kalau Fadel ini mengajukan perdamaian terhadap kasusnya dengan Laura. Apakah ini bisa? Ya, nanti kita ikuti alurnya dulu, kita lihat bagaimana perkembangan kasusnya, teman-teman. Ada seorang dokter namanya Reza Gladys, si Ratu Flexing, ya kita sebut aja itu. Dia itu seru kan kalau ngundang gue kan? Pasti langsung trending, yakin. Jadi dia itu melaporkan gue kasus dugaan pemerasan dan TPPU, pencucian uang. Katanya pelaporannya 2024 ya, Mas? Iya 2024 akhir. Iya akhir, jadi cepet banget, nggak sampai 1 bulan. Nah terus habis itu dia melaporkan gue ke Polda Cyber, ya kan, katanya gue memeras dia. Padahal inti ceritanya adalah dia itu nyari gue, karena gue punya salah satu produk dia yang berbahaya, yang ada jarum suntiknya, yang tidak boleh diperjualbelikan di e-commerce. Karena kalau ada jarum suntiknya berarti kan lo harus melakukannya di klinik atau sama orang-orang yang berkompeten, ya kan. Tapi dia jual di e-commerce berarti kan bisa dipakai sama orang-orang yang tidak mengerti apa-apa. Pokoknya lo pakai aja karena katanya bisa glowing, bisa sehat mukanya apa segala macam. Nah gue punya, dia tahu. Terus dia mencarilah nomor telepon gue ke teman-teman terdekat gue. Nah dia ngubungin Dokter Oki. Dia ngomongin Dokter Oki berkali-kali, sampai puluhan kali tuh ada kan di WhatsAppnya. Sama Dokter Oki nggak direspon. Tiba-tiba karena dia mendesak terus, akhirnya direspon, ditanya kenapa teh, dipanggilnya teteh kan. Kok nyari-nyari nih kita, mau ketemu gitu kan. Iya aku mau ketemu dong, mau silaturahmi. Kalau misalkan dia tidak menjual barang berbahaya, skincare berbahaya, untuk apa cari Nikita Mirzani? Singkat cerita, Dokter Oki telepon gue. Karena kan Dokter Oki itu kan selain bos juga udah kayak saudara. Terus dia bilang, ini ada Reza mau silaturahmi. Ngapain silaturahmi sama gue? Kamu bilang gitu, nggak mau dok. Akhirnya karena Reza ini memaksa, akhirnya dikasihlah nomor telepon Mail, salah satu sahabat gue yang sudah puluhan tahun. Itu dikasihlah nomor teleponnya Mail ke si Reza ini, ya kan? Udah dikasih nomor teleponnya Mail ke Reza ini. Reza nelponin Mail terus. Mail tadi nggak mau angkat, tapi telepon ke beberapa diangkat, ditanya ini siapa, bla 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 gitulah ya. Ini Dokter Reza, aku mau dong diketemuin sama Kak Niki. Ini sesuai sama rekaman 9 menit yang
si Reza Ratu Flexing ini rekam dan sudah dijadikan barang bukti di Cyber Polda. Dan gue dengar ini jadi alhamdulillah salah dia satu rekam. buktinya. Karena dari rekaman itu jelas sekali tidak ada pemerasan atau pemaksaan apalagi pengancaman. Karena dari awalnya bilang, "Kak, aku mohon dong mau diketemukan sama Kak Niki. Karena aku sudah 1 bulan lebih tidak jualan. Soalnya apapun yang Kak Niki omongin, apalagi dia posting pasti orang percaya." Berarti kan kekuatan mulut ini kan bahaya kan? Reza sendiri mencari dan ngomong sendiri dia. Itu ada rekamannya. Ya udah, terus Mail bilang, "Ketemu mau ngapain?" Tetap bilangnya mau silaturahmi. Nah, karena Mail sedikit cong, dia bilang, "Kalau ketemu Nikita nggak bisa silaturahmi begitu aja, dia kan artis." Gitu. Ya dong, lo kesini aja dibayar, apa gratis? Enggak kan? Gitu, ya kan? Terus terjadilah pembicaraan 9 menit itu. Mail dipaksa intinya untuk menyebutkan nominal, ya kan? Dia dipaksa untuk menyebutkan nominal. Si Reza ini bilang, "Udah Il, nggak apa-apa, sebutin aja harganya berapa," gitu kan. Mail udah bilang tuh di telepon, "Nggak mau, nggak enak." Dia bilang, "Nggak apa-apa, siapa tahu aku bisa," katanya. Ya udah, karena dokter Reza memaksa katanya gitu kan. Ya udah aku sebut ya, tapi aku nggak enak nih tetap begitu. Ya udah 5M katanya gitu kan. Ya sudah, dari 5M, ini gue cuma cerita di sini ya. Ini jangan ada yang diedit, gue minta tolong banget ya. Biar terang-terang. Karena soalnya beberapa yang menganggap gue musuhnya menyebarkan. Oh, jadi di tengah-tengah teman-teman, di tengah-tengah kasusnya ini kita bicara soal Nikita Mirzani ya teman-teman. Di tengah-tengah kasusnya Fadil dan juga Loli yang masih berlanjut ya kan, kemarin baru saja Fadil itu jadi tersangka. Ini ada istilahnya ya musibah lagi yang menimpa Nikita Mirzani. Sebelumnya musibah soal anaknya yang ya soal Loli yang alhamdulillah sekarang sudah membaik gitu ya teman-teman. Sekarang ini kali ini ada lagi yang menyangkut Nikita Mirzani soal perskincarean yang ternyata itu mengantarkan Nikita Mirzani pada label tersangka teman-teman. Nah itu tadi yang diceritakan oleh Nikita Mirzani itu adalah kronologisnya bagaimana Nikita Mirzani itu mendapatkan uang segitu banyaknya yang katanya orang yang melaporkan itu adalah pemerasan. Kan rekaman itu tapi dipotong-potong akhirnya bisa menggiring opini publik yang tidak ya kan. Nah jadi karena si Mail ini dipaksa untuk menyebutkan harga, terus Mail sebut 5M gitu kan. "Oh 5M ya Il, bisa nggak dinego?" Kata si Reza gitu. Kalau pemerasan kan nggak ada nego dong harusnya. Betul. Ya kan? Ya, setuju. Ya udah kata Mail, "Tapi tunggu dulu Dok, ini tuh untuk apa? Untuk menutup mulutnya Nikita Mirzani." Bilang gitu. "Iya Il, tolongin biar aku nggak di-review produknya yang ada di Kak Niki." Dia bilang gitu. Lah ya udah ya ntar ya aku tanya dulu Kak Nikinya gitu. Dia WhatsApp memang. "Kak, ini si Reza Kak nawarin 5M. Memang ada gua balas di WhatsApp itu kan. 5M, hahaha. Itu aja, nggak ada lagi yang lain-lain. Nah terus akhirnya Mail nggak telepon karena kan Mail biar cong, tapi dia punya harga dirinya lebih tinggi dari gue. Ya, jadi dia nunggu si Reza itu menelpon balik ya kan. Akhirnya ditelepon balik. "Il, ini udah deal ya. Aku udah ngomong sama suamiku. Bisa nggak ditawar jadi 4M?" "Oh, terserah dokter aja." Gitu. Tapi dokter beneran nih pengen tutup mulutnya Kak Niki. Diperjelas lagi di situ gitu. "Iyalah, aku mau damai-damai aja." Ada omongan soal itu Lagian juga. dokter gimana sih? Masa dokter jual skincare berbahaya? "Iya, yang dibeli Kak Niki itu udah aku tarik semenjak dia udah dapetin itu di e-commerce." Kan aneh. Itu ada loh di rekaman 9 menit. Dan gue inget banget. Dan itu bisa jadi bukti. Oh iya, tapi kan tidak diindahkan sama Polda Cyber. Loh, Itu. Alasannya? Buktinya gue dijadiin tersangka hari ini. iya. Nah, terus yang lebih seru lagi, udah selesai nih. Ya udah dia bayar jadi 5M, dapat tahu dapat 1. jadi 4, jadi 4. Udah 1 di sini ya? Iya. Jadi 4. Nah, habis itu karena dia mau transaksi, dia nyicil tuh bayarnya 2 kali. Oh, Ya kan? 2 kali lah. Repot kan, masa meres boleh nyicil. Iya, aneh banget ya. Hasilnya kan harusnya langsung Terus full habis mau nggak itu mau. dia WhatsApp Mail. "Il, nanti tolong kasih tahu ya kalau 1 tahun Mail sebelum 1 tahun tolong ingetin ya supaya bisa diperpanjang." Itu Reza WhatsApp ke Mail. Ya berarti kan kalian pikir aja sendiri di mana letak pemerasannya. Di mana?
Tuh, sudah jelas sekali dijelaskan oleh Kak Nikita Mirzani bagaimana kronologinya teman-teman. Gimana kalau menurut kalian? Apakah ini satu bentuk pemerasan atau permainan? Oh, oke. Kalau tadi kita sudah mendengarkan berita-berita yang agak panas, sekarang kita agak ademin teman-teman. Ada Kiki Saputri nih. Kenapa Kiki Saputri? Gak bisa kebuka cincinnya. Oh, cincinnya tidak bisa kebuka anak pramuka teman-teman juga nih, cincinnya. jago Oke. bikin simpul. Terus ini datang ke Coba dibengkek guys. Percobaan pertama Damkar. gagal, percobaan kedua gagal, percobaan ketiga gagal. Ada polisi lapor kepada kebakaran. Lapor Pak. Damkar. Kayaknya Damkar memang lebih Akhirnya gercep gitu ya. Dinda guys. Tuh, udah berbagai Akhirnya cara lagi, dilakukan oleh Pak Damkar untuk Wah, pada akhirnya diputus teman-teman. Karena nggak bisa ya, Ya. nggak bisa. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Damkar. Pada akhirnya cincinnya Masya Kiki Saputri itu Allah. diputus. Terima kasih. Oke. Ini ngomong-ngomong Kiki Saputri ini melepas cincinnya sebelum persalinan. Oh iya, Kiki Saputri baru saja melahirkan seorang putri ya. Selamat untuk Kak Kiki Saputri dan juga Kak siapa nama suaminya? Kak Khairi kalau nggak salah ya. Selamat untuk kelahiran putrinya ya. Nah ini dia baru aja kita omongin tadi. Saya selalu ketemu kayak. Nah, namanya Kaya teman-teman. Kaya ya. Aku Mika Angelo Aduh, ini lagi mengambil kemarin baru aja ya Gregoria dia Mariska. pernikahannya bukan mendebarkan sih ya, membahagiakan. Cuma itu membuat kita deg-degan karena dadakan banget gitu loh. Itu pernikahannya Angga Yunanda dan juga Shenina gitu. Dan sekarang kali ini juga sama teman-teman. Ini pernikahannya atlet bulu tangkis dan juga seorang penyanyi yaitu Mika Angelo dan juga Gregoria. Yang sama-sama mengejutkan juga untuk kita semuanya karena ya kita sebenarnya udah tahu sih mereka itu pacaran lama, cuma ya mendadakan banget ya, persis kayak kisahnya Angga lah. menjadi istriku yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan. I love you, sayang. Aku, Gregoria Mariska Tunjung Cahaningsih, menerima kamu, Mika Angelo Bramantyo, sebagai suami yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan, Gembala, dan jemaat. Oke. Emang kisah-kisah bahagia emangnya dibuka di bulan Februari ini teman-teman ya. Dari yang kemarin pernikahannya dadakan, terus kemarin juga sempat ada lamarannya adiknya Feral Bramasta, terus sekarang ini Mika Angelo dan juga Gregoria ya. Selamat atas pernikahannya Kak Mika dan juga Kak Gregoria ya. Semoga bahagia selalu seperti itu. Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.